Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Ini kalau saya lihat ini ada yang dari Universitas Macung juga ya, dari sastra Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah uh, meluangkan waktunya untuk menghadiri workshop kali ini gitu. Oke, ini sudah jam 9 pas. Kita mulai ya. Jadi kalau kebiasaan di Universitas Macung, kita mulai dengan doa ya. Kita awali dengan doa. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini saya ingin menanyakan ya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ini apakah sebelumnya pernah mengikuti workshop yang pertama mengenai Introduction Python to Market Research? Belum ya, belum. Apakah ada yang sudah pernah? Kalau sudah pernah, coba mungkin di chatting ya. Belum semua, oke. Belum. Oke. Belum, oke. Oke, kebanyakan belum ya. Oke, baik. Mungkin nanti saya akan mengulang dari awal ya, bagaimana mulai dari masuk Google Colabs, kemudian kita langsung mengolah data itu seperti apa, hingga menvisualisasikan. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah tidak membahas tentang dasarnya lagi, basic Python-nya lagi, namun kita akan lebih membahas mengenai studi kasus ya. Jadi ini bisa dikatakan kita learning by project gitu. Jadi ada suatu masalah nyata, kita analisis bagaimana sih kalau misalnya kita bekerja di bidang marketing ya, terutama terkait data science ini bagaimana sih kalau misalnya ada studi kasus data asli gitu di pekerjaan nanti kalau teman-teman nanti bekerja, dan mungkin teman-teman lagi yang masih kuliah mungkin bisa mengimplementasikan ya, mungkin nanti ilmu ini nanti akan bisa diterapkan pada magang, di pekerjaannya maupun di skripsinya. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini sudah 27 peserta ya. Ini saya lihat juga banyak yang belum mengenal Python sepertinya ya. Ada juga yang sudah mengenal Python, ini seperti Pak Budi ini sudah pernah mengoperasikan Google Colabs. Nah, ada pepatah, nah sebelum kita mulai mungkin kita kenalan dulu ya. Maksudnya latar belakang saya ini seperti apa dan sebagainya agar kita lebih mengenal lebih jauh lagi ya. Oke, baik, mungkin ini bisa saya tampilkan riwayat hidup saya. Jadi ini saya menampilkan sendiri karena memang tidak ada bantuan ya di sini. Saya sendiri. Oke, akan saya tampilkan. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini nama saya Muhammad Rizky Wijaya ya, dari saya asli Malang gitu. Pengalaman saya apa aja sih itu? Yang pertama, saya sebagai data analisis ya. Saya saat ini bekerja sebagai data analis, lebih tepatnya ke market researcher di PPUU di Universitas Macung. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau tidak tahu Universitas Macung mungkin bisa dilihat di Google ya. Jadi kami letaknya di Villa Puncak Bukit Tidar, itu di kawasan elit di Malang ya. Tempatnya sejuk dan nyaman. Mungkin kalau misalnya penasaran bisa dilihat. Nah, apa sih yang saya kerjakan di sana? Jadi yang pertama itu saya membuat melakukan beberapa analisis data ya. Namun sebelum melakukan analisis data itu kan perlu namanya preparasi data. Sehingga saya menggunakan SQL maupun Python ya untuk melakukan proses cleaning data. Jadi data-data yang missing itu saya coba normalisasikan.
Nah, terutama saya mengolah data digital marketing ya untuk beberapa kampanye digital yang dilakukan oleh BPUU. Nah, apa sih yang saya lakukan gitu? Jadi saya juga membuat report bisnis harian gitu menggunakan SPSS, Pandas, Python ini yang akan kita bahas, dan SQL serta Excel untuk operasional maupun monitoring dari beberapa data. Kemudian saya juga sedang mengerjakan project gitu, data analisis di Bank BNI 46. Jadi saya part time di sana. Nah, itu saya melakukan reporting dan analisis data terkait transaksi atau pembayaran PLN, PDAM, dan Telkom di beberapa agen BNI 46. Nah, saya menggunakan SQL maupun Pandas untuk melakukan beberapa analisisnya. Kemudian selama kuliah, saya juga sebagai data analisis juga untuk research kuantitatif ya. Ini bolehkah saya mute Bapak Ibu sekalian? Boleh ya. Tolong di mute ya Bapak Ibu sekalian. Bentar. Nah itu, jadi ketika saya kuliah, ketika saya kuliah, saya mengikuti beberapa penelitian ya dan grup research terkait quantitative research. Jadi saya menulis dan melombakan ke beberapa kompetisi, baik nasional maupun internasional. Nah, kebetulan saya mengikutkan ke beberapa kompetisi research yang membutuhkan data analisis seperti PIMNAS, dan kalau di internasional saya membuat karya ilmiah ya yang berhubungan dengan data analisis ini di International Research Innovation, Invention and Solution Exposition di Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Seperti itu. Nah, saya juga selama kuliah itu sebagai guru privat matematika ya untuk UTBK dan Olimpiade siswa SMA. Jadi mulai tahun 2015 sampai November 2019. Kemudian pelatihan yang saya ikuti itu saya mendapatkan beasiswa Big Data Analytics dari Digital Talent Scholarship tahun 2019. Nah, saya lebih fokus ke Big Data ya. Jadi saya lebih fokus ke manajemen data-data yang besar gitu. Bahkan data-data sampai 10 giga pun saya analisis dengan menggunakan Python, AWS, dan SQL. Nah, ini kita mungkin tidak akan membahas tentang big data karena ini terlalu jauh. Kemudian education ya, saya kuliah di jurusan fisika di UDAS Brawijaya. Saya kuliah mulai tahun 2015 sampai 2018. Nah, final project saya itu juga berhubungan dengan data analisis, dan saya lebih berfokus ya ke SPSS, Python, dan Fortran, serta MATLAB, seperti itu. Baik, itu riwayat hidup singkat saya. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan fokus langsung ke praktik coding ya. Nah, ini sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah pernah menggunakan Python? Mungkin bisa ditulis ya di chat gimana gitu. Karena ini kami akan ini sudah. Karena ini kita akan langsung ke pembahasan. Bapak Ibu sekalian minta tolong di mute ya. Oke. Ini wadahnya notebook Mas. Ya, benar notebook. Ini apakah ada yang belum pernah nih menggunakan Python? Kalau belum pernah nanti akan saya jelaskan singkat saja. Sudah belum ada yang belum pernah ya.
Belum. Oke, sebentar ya. Harus saya ada chatnya. Oke, kita akan mulai ya. Nah, kalau belum pernah, ini kan kebanyakan ada yang sudah ya, tapi kalau belum pernah nanti akan saya tunjukkan singkat saja, nanti kita akan fokus ke data gimana. Sebentar akan saya tampilkan. Jadi seperti ini ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bagi yang belum pernah menggunakan Python gitu, di sini akan saya tunjukkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang perlu disiapkan? Jadi ini langsung saya skip saja agar lebih cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dan rekan-rekan bisa menggunakan Google Colabs ya. Jadi ini ada banyak beberapa platform yang bisa digunakan, cuma kita fokus ke Google Colabs. Nah, caranya adalah bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Google Colabs, pastinya kan punya akun Gmail ya. Nah, itu coba buka Gmail dulu di laptop. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya di Google Colabs seperti itu. Jadi teman-teman sekalian bisa mengakses link ini ya. Sebentar, linknya akan saya copy. Halo, ini ada teman saya ini. Izin mute ya, tak mute. Oke, ini rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, ini mungkin di sini ada yang sudah mengenal Python ya, atau mungkin lebih jauh pernah mempelajari ini. Tapi di sini kan juga ada yang masih pemula gitu. Jadi kalau saya lihat di formnya, makanya ada isian di situ apakah beginner, intermediate dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan ini masih beginner seperti itu. Jadi memang ini saya fokuskan untuk yang masih pemula seperti itu. Nah, oke. Baik, ini mungkin akan saya langsung fokus ke coding langsung ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gitu. Sebelumnya saya akan sharing ini dulu analisis data data yang akan dianalisis terlebih dahulu ya. Nah, ini datanya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini dapat mengakses data ini. Nah, itu datanya tolong di-download Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, nanti kita akan berusaha untuk menganalisis data tersebut ya. Mulai dari awal bagaimana sih cara analisis dan sebagainya. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan sudah ada kan, cuma ada beberapa yang bingung. Jadi kita lebih baik mengawali dari hal yang awal terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa di-download terlebih dahulu di Google Drive. Apakah linknya bisa atau tidak, itu tolong dicek ya. Karena itu akan berpengaruh ke analisis datanya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah saya siapkan ya. Nah, apa sih yang data analisis lakukan gitu di marketing seperti itu. Jadi kalau pekerjaan saya sehari-hari memang menganalisis beberapa performa kampanye ya. Dan biasanya saya melakukan A/B testing seperti itu. Jadi kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan mungkin Facebook Business, nah itulah yang kami pakai gitu untuk melakukan strategi digital marketing. Karena pada kondisi seperti ini jujur kami juga akan kesulitan ya untuk melakukan marketing secara offline, sehingga beberapa marketing secara digital ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan beberapa kampanye secara digital. Dan
kampanye digital ini ada beberapa kelebihannya dibandingkan marketing offline gitu. Jadi marketing digital ini kita bisa mengukur budget, kemudian hasilnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, A/B testing ini adalah kita melakukan beberapa testing dengan variabel tertentu gitu. Jadi kita memvariasikan beberapa variabel campaign tertentu gitu. Kemudian kita bandingkan dengan hasil campaign-campaign yang lainnya. Dan dari situ kan kita akan mengetahui pola datanya, campaign jenis apa sih yang bagus untuk marketing ini gitu. Nah, kemudian apa sih yang digunakan gitu. Jadi sehari-hari saya menggunakan Excel, Python, terutama Pandas ya. Kemudian saya menggunakan SQL juga untuk query-nya serta SPSS. Nah, pada pembahasan ini mungkin kita akan lebih fokuskan ke Pandas itu sendiri ya. Jadi Pandas ini merupakan library, salah satu library dari Python yang digunakan untuk melakukan modifikasi table ya dari ini. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan data yang ada di table itu lebih mudah untuk dilakukan analisis dengan menggunakan Pandas. Seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian ini ya, bagian langsung ke analisis data itu sendiri. Nah, di sini kan ada yang belum mengenal ini ya, apa yang e-workshop yang pertama kan tidak ikut, ada beberapa yang belum ikut. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin bisa kita akan melakukan mulai dari nol, di mana kita melakukan importing data, kemudian sampai menganalisisnya seperti apa itu. Mulai dari preparation data, kemudian sampai visualisasi data. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini bisa tolong disiapkan ya untuk laptopnya. Seperti itu. Nah, oke, kita akan memulai gitu Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai masuk ke Google Notebook-nya. Jadi kita akan memulai dari awal. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang belum bisa membuka Google Colabs? Jadi kalau belum bisa, itu caranya gini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian itu buka Google Colabs seperti ini di Google, kemudian diklik Google Colabs. Ya, kemudian teman-teman sekalian itu bisa membuat file, kemudian new notebook seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian itu bisa login terlebih dahulu di sini ya. Di sini kan ada tulisannya login. Kalau ini kan saya sudah login. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian bisa login terlebih dahulu di sini ketika sudah login. Nah, itu akan muncul tampilan seperti ini gitu. Nah, oke, kita akan mulai ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya mungkin bisa ditanyakan, kita akan memulainya. Nah, teman-teman bisa menamakan ini notebooknya itu terserah teman-teman gitu. Jadi misalnya ini marketing. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini gitu. Nah, awalnya apa gitu? Kita kan akan menggunakan Pandas ya. Jadi kita akan melakukan importing data seperti itu, teman-teman. Jadi kita melakukan import dengan fungsi import Pandas as PD ya. Jadi import Pandas, Pandas ini adalah library yang akan kita gunakan. Kemudian as ini adalah alias gitu. Jadi kita memanggil fungsi Pandas ini dengan PD. Nah, kenapa sih kok harus ini? Itu karena memang di beberapa sumber ya, memang ditulis seperti ini agar lebih memudahkan kita untuk melakukan analisis seperti itu. Nah, ini dipastikan dulu ya, ini terkoneksi gitu. Jadi ini kan masih menghubungkan kan. Jadi ini ditunggu dulu. Ini reconnect ya. Nah, ini menginstal, dulu. Linknya dikirim
grup WA. Saya pakai notebook gak apa ya Mas? Oke, nggak apa-apa. Linknya dikirim ke grup di grup WA juga dong. Ini link apa ya kalau boleh tahu ya? Link bentar ya. Jadi linknya ini ya, link untuk datanya itu tolong di-download, itu marketing CSV ya. Dia linknya itu seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, nah kita akan melakukan import data. Nah, kita akan melakukan import data ya. Yang pertama itu kita buka file di sini, files. Nah, ini kan ada sampel data dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan kan sudah mendownload tadi datanya ya. Nah, itu bisa di drag atau di hold gitu, kemudian diarahkan ke bagian sini, di bagian sini. Nah, seperti ini. Ada tulisannya move seperti ini. Nah, kemudian dia akan di-download seperti itu. Nah, ini ditunggu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sampai muncul marketing CSV-nya. Nah, jadi ini juga bisa diklik langsung di notebook-nya langsung gitu. Nah, ini juga akan muncul seperti ini. Ya, oke. Oke, kita panggil dulu ini import pandas SPD. Nah, ini ketika sudah dipanggil, kemudian kita klik new code di sini ya kan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita buat kita panggil marketing CSV-nya ya. Jadi kita lihat ini di sini kan tulisannya marketing.csv. Jadi ini harus sama. Ini marketing. Jadi kita beri nama marketing PD. Jadi kita memanggil fungsi pandas read CSV ya. Kemudian ini namanya harus sama dan kita harus buat petik terlebih dahulu ya. Marketing.csv. Nah, ini sudah dipanggil. Nah, kemudian kita memanggil fungsinya dengan marketing ya. Ini kan kita buat fungsinya itu namanya marketing ya. Terserah teman-teman bisa menamakan apapun gitu, misalnya A, B, X dan sebagainya. Dan kita klik ketik hit ya, hit. Nah, hit ini akan menampilkan kolom marketing ini dari indeks 0 ke 4 seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan misalnya 10 ya. Maka dia akan tertampil dari 0 sampai 9. Jadi indeks ke 0 sampai ke 9 gitu. Nah, biasanya kalau saya langsung hit ini ya, karena untuk melihat sih apa sih sebenarnya beberapa variabel data yang ada di sana itu seperti apa sih itu. Jadi kalau ini kan data marketing ya, terutama ini marketing campaign gitu. Jadi beberapa data dari digital marketing campaign itu kita lihat di sini. Jadi ini data demo. Nah, di sini ada macam-macam ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada user ID, data serve, marketing channel. Jadi marketing channel ini adalah channel marketingnya. Kalau di sini kan ada host ads, ada Facebook juga, ada macam-macam lah gitu. Ini ada varian, jadi varian itu apakah ini terpublik atau sangat personal seperti itu. Kemudian converted ini maksudnya adalah dia itu atau apa ya? Atau pihak yang kita lakukan di digital marketing itu terconverted atau melakukan pembelian gitu dari sini. Atau ini adalah hasilnya. Nah, kemudian di sini ada language display, ini adalah tampilannya yang ditampilkan itu bahasa apa, language preference, umurnya, that subscribe, that cancel, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nah di pertemuan pertama itu saya sudah menjelaskan ya, jadi ada beberapa data itu terbagi menjadi beberapa, yaitu
ada yang namanya string ya. String itu adalah karakter dan biasanya dimasukkan di dalam petik seperti ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya A, S. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam petik ini dia akan termasuk ke dalam string seperti itu. Misalnya AS dan sebagainya. Misalnya ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada boolean. Boolean itu seperti true, false dan sebagainya itu termasuk ke dalam boolean. Jadi boolean itu masuknya adalah benar atau salah. Kemudian ada angka, number itu terbagi menjadi 2, yaitu Bapak Ibu. Jadi ada integer adalah bilangan bulat. Integer itu adalah bilangan bulat. Dan ada float. Float itu adalah bilangan pecahan. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi ini komentarnya itu ditulis hashtag. Jadi ini tidak dieksekusi programnya. Jadi bilangan bulat misalnya adalah 1, 2, dan 3 misalnya. Terus yang ini bilangan pecahan ini kan 1,2 atau 0,4 dan sebagainya. Kemudian ada boolean. Boolean ini dia itu adalah true sama false, dia terbagi true dan false seperti itu. Nah, inilah yang perlu rekan-rekan ketahui gitu di dalam data ini apa aja sih yang perlu dilihat. Nah, terkadang di dalam data ini kan true sama false ini kan dia termasuk ke boolean ya. Tapi kadang ini tidak tertulis gitu atau tidak terconvert sebagai boolean. Bisa saja dia terconvert sebagai objek atau string. Nah, itulah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan perubahan beberapa data seperti itu. Aksesnya gimana materinya? Maaf, ada error seperti di atas. Bentar. Coba Kak, gimana tadi importnya pelan-pelan? Nah, itu. Oke, sebentar ya. Ini apakah nanti link presentasinya di akhir ya? Ini apakah ada yang sudah berhasil mengimport datanya? Bentar, tadi ada permasalahan. Sudah Kak. Oke, tadi ada yang salah ya. Nah, ini Bapak, tadi ada yang salah. Itu adalah seharusnya importnya itu harusnya besar Bapak. Nah, ini kan, nah I-nya harus kecil sepertinya ya. Nah, ini coba diganti I-nya harus kecil, huruf kecil, terus pandas SPD ya. Coba dicoba. Sudah, oke. Oke. Itu tadi ada yang salah ya. Oke. Ini ya akses link filenya, tolong di download. Nah, ini ada yang sudah bisa ya tadi. Harus import SPD dulu, benar. Boleh minta datanya Mas, itu sudah saya kirim lagi ya. Kebanyakan sudah bisa ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang nggak bisa, nanti bisa ditanyakan ke WA ya. Jadi nanti akan saya buat grup WA, nanti teman-teman bisa tanya di situ. Kalau saya bahas semuanya di sini nanti takutnya ya nggak dapat gitu. Nanti rekamannya pun juga bisa teman-teman lihat di YouTube seperti itu. Oke ya. Oke, baik. Saya akan lanjut saja karena ada teman-teman yang sudah ikut yang webinar yang pertama gitu. Jadi sayang sekali nanti
kalau membahas satu persatu nanti kasihan teman-teman yang sudah ikut. Oke, ini akan saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah itu. Nah, pertama kita melakukan statistik deskriptif ya. Nah, gimana kita melakukan statistik deskriptif ya? Jadi kita lihat print, ya. Kemudian kita buat marketing describe. Nah, apa sih fungsinya marketing deskriptif? Jadi bagi teman-teman ini akan bisa melihat ya. Sebenarnya ini datanya ini ada berapa baris sih, ada berapa kolom, kemudian frekuensinya berapa, variabel apa aja sih yang ada di sana, kemudian apakah ada kekosongan data. Nah, itu yang perlu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian perlu ditinjau terlebih dahulu sebelum melakukan pengolahan data. Jadi data itu harus dilakukan pengecekan dan dilakukan validitas data terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis. Seperti itu. Nah, di sini ada count. Count ini adalah jumlahnya ya. Jadi misalnya variable user ID itu berarti ada sekian gitu. Kemudian unique ini adalah karakter yang berbeda. Kemudian top ini adalah yang sering muncul dan top ini adalah nilai yang paling tertinggi dan frekuensi ini adalah banyaknya yang muncul gitu. Banyaknya karakter yang muncul. Oke ya. Oke, baik. Ini akan saya lanjutkan ya. Nanti pertanyaan saya keep dulu ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena nanti takutnya waktunya kayak kemarin nggak nutut. Oke, sekarang kita lakukan yaitu adalah mengecek missing value nilai yang kosong. Nah, bagaimana kita mengecek nilai yang kosong? Yaitu dengan perintah print ya. Print ini adalah mencetak, kemudian marketing .info ya. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kolom ini kan kita anggap sebagai variabel ya yang perlu kita tinjau terlebih dahulu. Nah, dari data tentunya kalau semisalnya data itu banyak yang kosong, tentunya data tersebut kan tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut karena ini akan berhubungan dengan kevalidan data itu sendiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada kolom, kemudian ini adalah non-null count dan ini adalah tipe datanya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa user ID ini yaitu non-null. Null ini adalah kosong atau data itu missing ya. Jadi dia itu data yang tidak kosong itu sekian. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu bisa membandingkan data itu ada berapa sih dan sebagainya gitu. Nah, di sini kan ada banyak ya. Misalnya di sini yang user ID nih. Di sini dia terhitung bahwa ada 10.000 137 ya ini nilainya. Kalau di sini pun juga sama. Berarti di sini hampir 100% tidak ada missing value atau data kosong. Kemudian tipe datanya adalah objek. Objek itu adalah termasuk string Bapak Ibu sekalian. Jadi string itu adalah karakter, misalnya Rizky, marketing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sehingga ini kan cocok kan. Nah, kita harus mencocokkan apakah tipe data itu sesuai dengan ada yang di tabel ini. Nah, bila tidak sesuai, maka kita harus lakukan convert tipe data tersebut. Misalnya nih, yang di converted ini kan true, ini dan false itu merupakan tipe data boolean. Nah, sehingga kita harus mengkonvert terlebih dahulu jika data itu memang tipenya bukan boolean seperti itu. Nah, kita lihat ya, converted di sini nilai dia adalah objek ya. Objek ini adalah string. Jadi semua di sini nilainya adalah objek. Nah, itulah yang perlu kita convert terlebih dahulu ya agar tidak ada tipe data yang salah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
di sini kan terlihat ya bahwa memang datanya ini bisa diolah gitu. Terlihat dari non nullnya yang sangat tinggi gitu. Kalau semisalnya banyak missing data, nah maka itu tidak akan susah itu untuk dilakukan analisis, dan memang data tersebut mungkin tidak valid ya gitu. Sehingga sebelum kita menganalisis dicek terlebih dahulu apakah banyak data yang kosong atau sebagian saja. Bila memang misalnya kita punya 100 data ya, kemudian 70 data tersebut kosong dan 30 datanya terisi, maka hal itu akan dipertanyakan kevalidan datanya. Jadi memang kalau kita meneruskan untuk analisis, itu akan menjadi hal yang tidak valid gitu kalau kita teruskan. Nah, oke, kita kan sudah mengecek ya beberapa tipe data dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat kita mengganti tipenya yang sesuai dengan data aslinya. Nah, caranya adalah print marketing ya. Jadi kan kita memanggil fungsi marketing tadi. Kemudian kita pilih ya kolom yang converted. Kemudian diklik di type. Nah, jadi kan dia tipenya objek ya, sama seperti ini ya. Jadi dia termasuk string. Nah, kemudian kita coba mengconvertednya ya. Kita mengganti tipe data. Caranya adalah marketing ya. Marketing converted sama dengan marketing converted as type. Jadi fungsi as type ini dia untuk mengkonversi tipenya ya. Terus kita pilih ke boolean ya, boolean. Kemudian kita coba print marketing converted type. Oke. Nah, jadi ini sudah terganti boolean gitu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi terlihat bahwa yang converted di sini ya. Jadi tabel converted di sini ini sudah diganti sebagai boolean gitu, terus sama false. Oke, kita sudah mengubah. Nah, di Pandas kita juga bisa membuat kolom baru. Nah, kita akan membuat kolom baru ya. Caranya adalah ini ya, marketing. Kemudian kita misalnya nih, saya ingin mengecek host ads ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi NumPy ya. Jadi kita harus mengecek dulu terlebih dahulu apakah bisa gitu. Jadi kita pakai fungsi NumPy ya. Fungsi NumPy ini digunakan untuk mengolah beberapa data yang ada di Pandas seperti itu. Jadi ada beberapa misalnya bilangan dan sebagainya itu bisa diulang menggunakan library NumPy. Cara memanggilnya adalah import. Pastikan importnya kecil ya. I-nya semuanya kecil semua karena ini memang Python ini sangat sensitif ya terkait besar huruf kecilnya itu. Jadi memang harus sesuai. NumPy as NP ya. Jadi kita mengibarkan NumPy ini sebagai NP ya. Jadi kita memanggil library NumPy itu sebagai NP. Nah, ini coba kita lakukan analisis ya. Di sini is house at. Jadi saya membuat apa? Is house ads.
Jadi kita mengecek ya, membuat kolom baru, apakah di kolom tersebut itu termasuk iklan rumah gitu. Jadi kita membuat is house ads gitu. Itu tanda tanya ya. Nah, sama dengan nanti ya, kita memanggil fungsi nanti, kemudian where marketing, kita memanggil fungsi marketing, kemudian marketing channel, house ads, true sama false. Nah, true sama false-nya itu harus ditulis T-nya besar ya, F-nya besar gitu. Jadi sampai muncul biru-biru seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan ya, apa sih maksudnya seperti ini. Jadi saya membuat folder kolom baru yang namanya adalah is house ads ya, dengan logika where ya, nampi ya, di mana marketing ya, marketing pada kolom marketing channel itu yang ada di sini, Bapak-Ibu sekalian. Di sini kan ada banyak ya kan, tidak hanya house ads aja, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Kemudian di mana itu adalah house ads gitu. Jadi marketing channel yang itu adalah house ads, maka dia akan berubah menjadi boolean gitu sih. Sehingga misalnya di tabel itu ya, kalau misalnya dia bukan house ads, maka dia akan false, dan kalau memang dia house ads, maka dia akan terbaca sebagai true. Oke, kita lihat gitu, print, kemudian di sini marketing, kita panggil namanya sesuai dengan yang tadi gitu. Is house ads. Tanya ya ini. Seperti ini. Kemudian hit. Misalnya ini 10 nih. Oh, ini ada yang salah. Ini kayaknya salah deh. Ini kayak tanya nggak bisa. Nah ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian lihat di sini, dia telah terbaca ya bahwa dari indeks 0 sampai 9, dia itu adalah is house ads. Kalau misalnya kita buat sampai 100 ya gimana sih? True semua ya, jadi true semua. Nah, coba kita lihat ya, untuk yang pandas yang sudah kita buat, gimana sih sebenarnya, apakah terlihat dan sebagainya ya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini kan yang awalnya kan di sini tidak ada ya. Dia tidak ada yang namanya is house ads, nggak ada kan di sini, kolomnya kan tidak ada. Nah setelah ditambahkan seharusnya kan ada. Nah di sini ada is house ads gitu. Jadi dia misalnya kalau di sini adalah channelnya adalah house ads, maka dia akan terbaca true di sini. True. Kalau misalnya tidak, maka dia akan terbaca false seperti itu. Nah, namun ini memang harus dirubah ke boolean ya, seperti itu. Jadi ini muncul yang kolom yang baru seperti itu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di chat ya. Nanti akan saya bahas di akhir sesi. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan namanya mapping ya. Mapping itu kita memetakan nilai gitu pada kolom yang sudah tersedia. Nah, contohnya adalah gini, kita menggunakan mapping. Contohnya kita menggunakan channel ya. Jadi saya membuat channel dictionary ya. Jadi
Saya mengubah beberapa hal ya yang ada di kolom tersebut, seperti itu, kolom tersebut itu menjadi sebuah angka. Nah, hal ini kenapa sih kok dilakukan seperti ini gitu, dilakukan mapping? Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah lihat bahwa kalau semisalnya kita mengisi kuesioner itu kan ada nilai ya. Misalnya ada sebuah pernyataan, apakah Anda suka mengenai webinar ini? Dari skala 1 sampai skala 5. Jadi kalau semakin ke skala 5, maka dia akan semakin setuju dengan pernyataan tersebut. Dan hal itu memang di kuesioner untuk menganalisisnya tentunya ditulis dengan menggunakan angka gitu ya. Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat misalnya sangat setuju, dan yang kelima adalah yang keempat setuju, yang kelima adalah sangat setuju. Itu kan dilakukan Likert nilai Likert ya, Likert scale gitu. Nah di sini itu bisa dilakukan itu beberapa hal itu bisa diubah menjadi sebuah nilai dengan menggunakan mapping. Nah ini yang akan saya beritahu. Jadi mapping itu menggunakan kurung kurawa seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah di sini kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, kalau lihat di datanya ini kalau diklik 2 kali nanti kan ketahuan ya marketing channel ini apa aja sih itu. Nah ini saya sudah lihat di situ bahwa marketing channel itu ada beberapa hal gitu, seperti house ads ya, house ads. Nah ini akan saya rubah menjadi nilai angkanya adalah 1 misalnya. Kemudian ini Instagram ini ya. Jadi ini marketing yang ada di Instagram itu saya rubah menjadi 2. Kemudian ini adalah Facebook, itu saya rubah menjadi 3. Kemudian ini adalah email, ini saya rubah menjadi 4. Dan ini adalah push, ini saya rubah menjadi 5. Nah ini, jadi saya merubah jadi marketing channel, ini adalah platform yang digunakan untuk marketing ya. Itu saya ubah menjadi angka di dalam tabel seperti ini. Kemudian saya rubah ya marketing, kemudian klik channel code. Nah ini saya membuat kolom baru ya di sini, yaitu namanya channel code atau kode channel, dan marketing channel. Jadi ini harus sesuai Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini harus sesuai marketing channel ya, tulisannya harus sama persis, besar hurufnya harus sama. Kemudian saya lakukan mapping ya, mapping, kemudian channel. Jadi saya membuat ini ya, jadi saya membuat kolom baru yang namanya channel kode channel gitu. Di mana marketing channelnya itu memapping dari channel pick-nya ini yang saya buat seperti itu. Jadi di folder baru tersebut di kolom yang baru tersebut akan tertulis host ads-nya 1, Instagram 2, Facebook 3, email 4, dan push 5 seperti itu. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan print ya, print terus marketing channel code ya, terus hit. Nah ini saya 10 misalnya. Nah ini ada yang salah sepertinya, ini marketing channel. Ini salah ya, jadi saya salah nulis, nah itu akan saya perbaiki ya, maaf. Nah ini sudah benar ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa dari 0 sampai 9 atau dari indeks 0 sampai 9
dia itu adalah 1. Dalam arti di sini 1 ini apa? 1 maksudnya adalah house edge di sana, seperti itu. Misalnya saya rubah sampai 1000. Nah, di sini kan ada 2 ya di sini. Di indeks yang ke sini dia adalah 2. 2 itu adalah Instagram, seperti itu. Jadi dia marketing dengan menggunakan platform Instagram. Dan tipenya di sini adalah float. Jadi dia tertipe sebagai bilangan pecahan, seperti itu. Oke, nah coba kita lihat ya di situ apakah memang sudah membuat kolom yang baru. Nah, ini kan awalnya teman-teman dilihat kalau di sini kan tidak ada ya. Ini kan cuma ada is house s dan yang channel code ini kan tidak ada di kolom. Nah, kita membuat harus ada di kolom. Nah, ini ada ya. Nah, di sini ada. Jadi memang yang house ads jadi 1, yang ini yang Instagram 2 dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini akan memudahkan ya untuk kita misalnya untuk melakukan melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan kode-kode seperti ini, seperti itu. Dan penulisannya kan akan lebih simpel. Nah, hal ini kan juga seperti kuesioner. Kuesioner tidak ditulis sangat suka, sangat tidak suka, dan sebagainya, tapi ditulis sebagai angka, dan angka tersebut akan dijumlahkan skornya, dan angka itulah yang akan dilakukan analisis. Nah, itulah fungsi mapping ya. Jadi kita mengubah hal-hal yang ada di sini atau hal-hal yang ada di kolom tersebut menjadi sebuah nilai. Kita bisa membuat kolom baru, kita juga bisa menggantinya dengan nilai yang sudah kita tentukan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih kalau kita melakukan analisis? Ya, ini kita akan lanjut ya di sini ya. Nah, hal yang penting dalam analisis marketing campaign adalah melakukan analisis time series. Nah, dari beberapa bulan bagaimana sih performanya dan sebagainya, itulah yang perlu kita analisis. Nah, di sini di tabel ini ada beberapa hal ya yang teman-teman bisa lihat di sini, bahwa di sini ada date subscribe. Subscribe di sini maksudnya adalah tanggal langganannya sama tanggal dia membatalkannya ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat di sini, converted-nya ini adalah apakah ketika kita sudah melakukan iklan ya dari beberapa platform seperti house ads, kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu apakah mereka itu ketika sudah dilakukan iklan, apakah mereka itu terconverted sebagai pelanggan atau tidak sih, seperti itu. Dengan beberapa segmentasi yang ada di sini, misalnya age group-nya berapa dan sebagainya. Itu yang kita akan lakukan pengukurannya. Oke, kita akan melihat ya bahwa di sini yang awal kita lihat bahwa tanggalan di sini ini ada tertulis sebagai objek. Ya. Ini terus sebagai objek dan dia itu bukan sebagai data. Maaf, sebagai date atau tanggal. Nah, inilah yang harus kita rubah. Gitu. Jadi kita mengconvert ke format date time seperti itu. Nah, oke, kita lakukan yang pertama adalah marketingnya. Kita panggil marketing dulu, yaitu pandas read CSV. Kemudian kita memanggil yang tadi ya, marketing CSV parse dates. Nah, jadi tinggal di tab saja. Kalau misal di bawahnya itu ada tulisannya, tinggal di tab saja. Kemudian kita rubah ke date serve. Nah, ini date serve ini kan ada di sini ya. Nah, yang ini tanggal layanannya itu dibuka kapan, kemudian tanggal tanggal disajikan iklannya itu kapan ini, kemudian tanggal dia itu berlangganan kapan sih itu, kemudian tanggal dia cancel itu seperti apa ya.
kita akan lakukan analisis di bagian situ ya. Nah ini harus sama ya nilainya, tulisannya pun harus sama, subscribe pun juga harus sama di sini. Kalau teman-teman, kalau rekan-rekan males nulis, ini bisa di copy juga di sini, misalnya ini. Seperti itu ya. Nah, kita selanjutnya akan lihat di sini. Nah, ini harusnya sih di sini sudah terconvert ya sebagai datetime seperti itu. Nah, kalau di sini dilihat kan ada beberapa tipe ya. Kita coba ngecek ya. Saya manual ngetik. Jadi kita cek terlebih dahulu. Misalnya ini marketing ya. Kita lihat yang tadi misalnya. Maaf. Misalnya ini dead self ini apakah sudah terkonversi sebagai Nah, ini sudah terkonversi ya ke datetime gitu. Jadi dia terkonversi sebagai format waktu seperti itu. Nah, hal ini baru bisa dilakukan proses analisis time series seperti itu. Kalau tidak dirubah ya tidak bisa. Nah, atau sebenarnya ya teman-teman atau rekan-rekan bisa melakukan converting seperti ini ya. Jadi tulis marketing terlebih dahulu ya. Kemudian kita mau apa itu misalnya dead serve atau apapun lah di sini yang memang itu adalah seharusnya adalah format waktu ya. PD itu time marketing. Nah, sama saja sih ya. Jadi bisa menggunakan beberapa hal ini seperti itu ya. Jadi bisa pakai fungsi parse date seperti ini ya. Jadi dia pertama memanggil marketing CSV-nya, kemudian langsung ke parse date. Jadi langsung dirubah semuanya itu ke date times. Gitu ini untuk yang singkatnya ya. Kalau misalnya teman-teman pengen hanya beberapa kolom saja yang ingin dirubah, mungkin bisa pakai ini ya. Jadi memang ini memanggil marketing, kemudian di kolom date save, kemudian di convert ke data type, yaitu pakai pandas to date times, kemudian marketing date save seperti itu. Maka dia akan terperintahkan sebagai fungsi waktu atau fungsi tanggal di sini. Nah ini baru bisa dilakukan analisis ya. Oke. Baik, nah ini seharusnya bentar, ini kita akan lakukan beberapa analisis lagi ya. Nah, coba oke. Nah, sekarang kita lakukan mengkonvert ya datetime itu di minggu misalnya. Di beberapa minggu. Jadi kan ada dalam satu minggu kan ada tanggalan ya. Itu kita kategorikan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 itu satu minggu dan seterusnya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 itu minggu kedua. Nah, itu yang kita akan lakukan ya. Jadi marketing nih misalnya. Kemudian day serve. Misalnya kita membuat kolom baru ya, namanya day serve. Soalnya kan di sini kan tidak ada ya. Ini kan tanggal ya. Kalau hari kan tidak ada.
Jadi kita menggunakan hari gitu. Kita membuat folder baru untuk khusus hari. Kita print marketing. Nah, ini harus kita cek terlebih dahulu ya. Saya males nulis. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nah, ini ada deserve ya. Ini kita sampai 100. Ini deserve-nya dia kelihatan ya dari 0, 4 dan sebagainya. Jadi ini apa ya? Kayak minggu pertama, minggu ke 0, minggu ke sekian dan sebagainya. Itu diibaratkan sebagai deserve. Jadi kita konversi ini ke minggu. Kalau kita lihat 100 gimana sih? Nah, ini dia bisa ketahuan ini sebenarnya minggu keberapa sih atau hari keberapa. Nah, itu kita bisa meninjaunya dari sini. Nah, kemudian kita lanjut ya ke visualisasi data itu seperti apa. Nah, pertama kita buat ya daily users. Misalnya kita pengguna harian ya. Di sini kan tidak ada ya daily users kan di sini tidak ada. Kita buat fungsi baru daily user. Kemudian di sini marketing misalnya. Group by. Jadi group by ini menggrupkan gitu. Kita mau menggrupkan that serve itu ke user ID seperti itu ya. Yang unik. Nah, jadi kan gini. That serve ini kan ada beberapa yang user ID-nya sama ya mungkin ya. Nah, kita membuat that serve-nya itu pada user ID yang berbeda saja. Misalnya ini misalnya ada A1 ke sekian 030. Nah, di sini kan mungkin kemungkinan juga itu ada yang sama juga kan. 30 juga ada yang sama juga. Nah, kita lakukan ya analisis untuk user ID yang unik saja. Jadi nilai yang unik aja itu seperti apa sih? Gitu. Seperti itu. Jadi kita melakukan beberapa analisis yang unik saja. Jadi kita group by, kemudian kita buat that serve kan, ya kan. Terus and unique ya. Jadi kita menggroup by saja that serve yang memiliki user ID yang berbeda atau nilainya unik. Itu gimana sih kalau kita analisis gitu. Daily users is not defined. Nah, ini kayaknya salah ya kan.
Nah ini, jadi saya salah ngeprint ya. Di sini ya, ini maksudnya apa sih? Maksudnya ini dead serve ya, dead serve itu berapa sih nilainya itu yang unik pada ID yang unik. Nah ini pada tanggal sekian gitu, pada tanggal sekian itu ada 362 ID gitu yang melakukan transaksi misalnya. Nah ini juga bisa dilihat gitu pada hal-hal yang lainnya itu. Misalnya saya mengganti ini dead serve-nya ini ke tanggal ini, tanggal subscribe ya, misalnya tanggal langganannya itu seperti apa. Gitu. Jadi saya misalnya nih, ini kan dead serve ya, saya menghitung. Nah pada tanggal sekian ya user ID, user apa, berapa banyak user sih yang melakukan subscribe gitu, itu bisa diukur. Jadi tinggal dikopas saja. Terus ini saya lihat di sini ya. Di sini misalnya that subscribe. Saya copy di sini. Nah, ini coba nih ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi that subscribe-nya itu berapa sih? Itu bisa. Jadi saya lihat pada tanggal segini ada 36 user yang langganan. User yang berbeda yang langganan. Seperti itu. Jadi ini user yang berbeda ya. Bukan user yang sama. Misalnya kalau ID yang tadi misalnya ID 1 itu. Dia pada tanggal itu langganan 5 kali. Ya dia dihitung akan 1 kali. Tapi ini adalah karakter yang berbeda, user yang berbeda. Jadi ada seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan analisis. Pada tanggal berapa sih yang banyak dilakukan subscribe ya untuk user-user yang berbeda. Itu akan bisa dilakukan analisis. Nah, itulah pentingnya analisis kampanye digital marketing. Jadi dengan ini kita bisa menentukan, oh pada tanggal sekian itu date subscribe-nya itu seperti ini. Berarti digital marketing yang sudah kita buat itu berhasil. Oh ternyata pada tanggal segitu kita lakukan digital marketing ternyata tidak berhasil. Nah itu kita bisa tinjau ulang, kemudian kita diskusikan lagi apakah kampanye yang kemarin itu memang berhasil atau tidak. Diukurnya dari ini, gitu. Dari tanggal. Tapi kalau misalnya tadi tidak diubah menjadi dead time, nah itu akan menjadi masalah. Gitu. Maka ini tidak akan bisa diubah atau dianalisis seperti ini. Nah itulah yang perlu hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa itu ya. Nah kemudian saya akan langsung melakukan beberapa visualisasi ya, karena ini kan juga belum sampai ke sana. Nah jadi visualisasi itu, maaf ini. Nah, kita melakukan visualisasi pakai apa? Pakai library Matplotlib. Matplotlib ya, di sini kan ada kan, langsung di tab saja. Terus .pyplot, pyplot ini di tab. Kemudian as PLT ya. Jadi saya panggil ya library-nya itu sebagai PLT. Nah, kita plot terlebih dahulu. Ya kan? Nah ini saya rubah saja biar nggak bingung. Bukan daily user tapi ini daily subscribe. Salah nih. Oke, ini coba nih. Oke, ini bisa ya. Jadi ini daily subscribe, terus ini daily user. Ya. Jadi yang ini adalah orang yang melihat iklan kita itu berapa sih itu perharinya. Nah, itu kita bisa
lakukan visualisasi data. Ya, jadi kita plot terlebih dahulu. Ini untuk plot ya, plot itu kita daily user terlebih dahulu ya, daily users plot nih misalnya. Oke, ini ya. Kemudian kita melakukan apa? Penamaan ya. Penamaan pada grafik. Kita misalnya ini judulnya apa, terus X-nya itu apa aja dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Nah, kita panggil fungsi PLT title ya, fungsi title ini untuk memberikan nama gitu. Jadi jumlah pengguna yang melihat iklan misalnya, judulnya seperti itu. Kemudian ini PLT X label. Ini adalah date atau tanggal ya. Saya tanggal. Kemudian ini PLT Y label. Itu adalah jumlah pengguna misalnya. PLT X tick ya. Ini untuk merotasi sih, tapi sebenarnya enggak. Kayaknya perlu nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Coba kita lakukan ini dulu aja. Show deh. Nah ini kita sudah bisa ngeplot seharusnya ya. Nah ini. Di sini bisa dilihat ya bahwa ini pada tanggal sekian gitu. Nah ini bisa kita lihat, oh berarti pada tanggal Januari 2018 itu seperti ini loh. Tuh. Nah seperti itu ya. Ini adalah grafiknya. Jadi teman-teman itu bisa melihat grafiknya pada tanggal berapa aja sih yang jumlah penggunanya itu yang melihat iklan tuh paling banyak itu di mana itu. Sehingga kita bisa lakukan beberapa analisis lagi ya dari data ini. Oh ternyata performa digital marketing yang sudah saya tentukan ini kayaknya kurang sesuai nih di tanggal seperti ini. Oh berarti saya harus rubah itu. Oh kenapa sih kok tanggal segitu itu kok nilainya tinggi? Yang melihat kok nilainya tinggi. Oh berarti harus saya sesuaikan atau saya tiru gitu pada saat tanggal tersebut. Nah itu kan bisa dianalisis secara deep time itu. Kemudian kita kan kalau ada data kan juga bisa dilihat, oh pada tanggal itu pada tanggal sekian, tanggal ini, itu kita melakukan kampanye digital apa aja sih? Kok nilainya seperti ini? Kemudian kita melakukan marketing seperti apa? Channel apa aja? Nah, itu kita bisa tinjau lagi. Gitu. Sehingga dari data tersebut kita bisa lakukan keputusan-keputusan yang lainnya bahwa kalau kita melakukan digital marketing, kita pakai metode yang ada di data tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kan tanggalnya kan tidak tertulis semuanya ya, karena memang ini kan tanggalnya panjang seperti ini ya. Jadi dia terlihat seperti ini aja. Nah, kita bisa melihat atau kita bisa mengeditnya gitu dengan merotasi X labelnya seperti itu. Jadi kita bisa merotasi gini caranya. PLT X-Tix ya, X-Tix rotation misalnya 45 nih. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditulis ya
di chatting gitu. Jadi itu adalah beberapa visualisasi ya yang mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Jadi ini pada bulan Januari 2018, ini pada tanggalnya ya. Nah ini sebenarnya kita bisa lakukan analisis lagi lebih jauh gitu. Misalnya kita buat pada tanggal apa saja gitu. Misalnya pada tanggal sekian gitu kita bisa analisis gitu lebih detailnya seperti apa sih. Jadi memang kalau di sini kan tanggalnya kan mulai tanggal 2018 ya. Itu bulan 1 ya. Jadi 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018 seperti itu. Jadi di sini terbaca pada Januari 2018 ya, pada tanggal 8 itu sekian, pada tanggal 15 sekian. Berarti kan tanggal ini kan kemungkinan, nah itu bisa dilihat, oh tanggal ini tuh nilainya paling tinggi. Nah, itulah yang bisa kita tinjau seperti itu. Nah itu, nah sebenarnya ini saya mau melangkah ke metrik ya, conversion rate sama retention rate. Cuma ya kita lihat saja ya, apakah waktunya memang nutut atau tidak. Itu memang kalau nggak nutut ya gimana lagi. Oke, saya akan bahas langsung ke sana. Ini saya jago jadi B. Oke, di sini campaign. Nah, tadi kan kita sudah melakukan market analisis ya, yang tadi yang sederhana, bagaimana sih kita memplot gitu sampai akhirnya kita membuat grafik ya terkait hal tersebut. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba juga yang tadi itu untuk melihat jumlah yang subscribe seperti itu dari yang tadi. Nah, dalam marketing yang saya lakukan di BPUU itu memang ada beberapa metrik ya yang dinyatakan apakah campaign tersebut itu sukses atau tidak. Nah, sebenarnya ada banyak kampanye yang bisa kita tinjau metriknya itu, cuma saya di sini akan membahas conversion rate sama retention rate. Nah, apa itu conversion rate sama retention rate? Jadi conversion rate di sini itu adalah number of people who convert. Maksudnya adalah di sini kalau teman-teman lihat convert di sini itu adalah macam-macam ya di sini. Kalau teman-teman lihat itu adalah maknanya adalah macam-macam tergantung dari datanya itu seperti apa ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di tabel itu terlihat bahwa di sana adalah number of subscribe. Ya. Jadi conversion rate ini adalah banyaknya orang yang melihat iklan kita dan terkonversi hasilnya gitu. Nah, di tabel itu adalah konversi berapa banyak orang yang subscribe atau langganan dari produk kita gitu. Nah, sehingga di sini conversion rate itu dihitung dari banyaknya orang yang convert atau langganan dibagi jumlahnya orang yang melihat iklan kita. Gitu. Oke, saya akan balik di sini ya. Saya akan balik di sini di plotting yang tadi ya, sebentar. Ini ya, misalnya ini saya balik ke sini. Nah ini kan tadi kan jumlah pengguna yang melihat iklan ya. Coba kalau misalnya kita rubah ke pengguna ya, misalnya pengguna tadi kan ini ya, subscribe, daily subscribe.
Nah, seperti itu. Nah, kalau inilah yang kita akan bandingkan, yaitu jadi jumlah yang pengguna yang melihat iklan sama jumlah pengguna yang langganan. Seperti itu. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini kan grafiknya kan berbeda ya. Dan tapi kalau teman-teman lihat di sini grafiknya kan hampir linear. Jadi pada tanggal sekian, ini kayaknya tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya, mungkin sekitaran segitulah. Tanggal 16 Januari 2018 di sini juga ya, bahwa di sini ya jumlah pengguna yang melihat iklan itu berbanding lurus gitu, atau polanya sama dengan jumlah pengguna yang melakukan langganan di sini. Jadi semakin banyak reach atau orang yang melihat iklan kita, maka semakin berpeluang iklan kita tersebut dikonversikan ke hasil. Nah, hasil ini adalah kalau di sini itu adalah langganan ya. Mungkin iklannya ini mungkin bisa dikategorikan sebagai iklan jasa mungkin ya. Mungkin iklan Spotify atau iklan layanan video live streaming itu mungkin bisa menggunakan ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube kan biasanya ada nih Spotify, iklan Spotify dan sebagainya kan. Nah, itu teman-teman lihat, nah itu bisa diketahui, oh pada tanggal segini itu dia melihatnya itu tanggal segini. Kemudian pada saat itu juga apakah dia berlangganan atau tidak. Nah, itu yang ditinjau. Sehingga kita bisa menganalisis, oh pada tanggal sekian dengan kampanye seperti ini, itu hasilnya konversinya itu adalah seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan conversion rate. Nah, kita akan melakukan conversion rate terlebih dahulu ya. Kita akan menghitung bagaimana sih apakah ada Oke, ini ada pertanyaan ya. Oke, nanti akan saya jawab ya. Saya keep terlebih dahulu. Takutnya ini soalnya sudah mepet waktunya juga kan. Tinggal 7 menit. Ini kayaknya nggak cukup sih. Cuma akan saya jelaskan saja di conversion rate ini seperti apa ya. Jadi misalnya subscriber ya misalnya. Saya akan melihat subscribernya itu atau pelanggannya itu seperti apa sih gitu. Marketing ya. Terus marketing ya. Jadi saya melihat ya di marketing ya, di dalam marketing di mana di kolom converted itu, jadi yang sudah terkonversi itu ya, sama dengan true. Di converted kan itu kan boolean ya, dan itu kan sudah saya rubah yang ini converted. Ini apakah dia itu terkonversi atau tidak, itu apakah dia langganan atau tidak, itulah yang akan kita analisis ya, jumlahnya yang langganan itu seperti apa sih. Nah, terus saya menjumlahkan totalnya. Jadi saya melihat ya bahwa melihat jumlahnya, jadi orang yang dengan user ID yang unik itu yang converted itu yang dia sampai melakukan subscribe atau langganan itu jumlahnya berapa sih? Itu yang ingin saya hitung. Nah, ini kan hitungannya kan gini kan, subscriber dibagi total. Totalnya itu adalah total orang yang melihat. Ini kan
total ini kan maksudnya orang yang melihat iklan kan, yang kayak tadi yang saya lakukan analisis. Nah, dan di print di click crown ya. Dikali sama 100. Subscriber is not defined. Yang salah nih. Ini kalau error biasanya muncul seperti ini. Nah, ini dilihat ya bahwa ya nilainya akan seperti ini ya. Jadi ketika di print bahwa diukur bahwa converted rate-nya atau laju rata-rata per harinya itu adalah 13,89%. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ini waktunya juga sudah nipis ya. Sudah di ujung pengacara, di ujung acara 10.27. Nah, ini mungkin akan sesi tanya jawab. Maaf ini tidak bisa membahas semuanya karena kan waktunya juga mepet ya. Mungkin kita akan membahas di sesi yang berikutnya. Bagi mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang tertarik mungkin bisa mengikuti ya yang sesi yang terakhir atau sesi yang akhir. Nah, mungkin juga akan saya gabungkan ke grup WhatsApp-nya. Oke, jadi nanti saya tidak akan men-sharing PPT-nya, gitu. Saya akan men-sharing ini notebook-nya ini yang sudah saya kerjakan saat ini juga, gitu, ke email teman-teman dan para peserta yang hadir, seperti itu. Nah, di sini apakah ada Mas Kuku? Oke, nah ini apakah ada pertanyaan? Ini akan sesi tanya jawab ya. Mungkin kita akan waktunya akan lebih banyak dari jadwal, mungkin nggak masalah ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, bentar, link absensi. Ini link absensi Mas Koko di sini apakah udah join? Oke, bentar ya. Ini kayaknya link absensinya belum dibuat. Ini tanya saja ya di kolom chat ini, tanya saja. Sepertinya saya akan buat dulu ya kolom absensinya, soalnya ini sepertinya belum dibuat. Nah, bagi mungkin ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan gitu. Nanti bagi yang hadir di sini dan mengisi presensi akan saya masukkan ke grup WA. Seperti itu ya. Jadi nanti akan saya kirimkan link grup WA-nya bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Sebentar. Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja nggak apa-apa sambil saya buat link presensinya. Soalnya ini juga belum saya buat. Monggo kalau yang ada yang tanya monggo silakan. Terus kalau boleh tahu data itu data marketing sales itu dari mana? Nah, data ini itu saya peroleh dari open source ya di sini. Saya lihat dari Kaggle. Di situ ada banyak data itu terkait itu. Nah, saya ambil dari situ. Nah, kalau ada pertanyaan monggo. Oke nih Pak Budi nih ada yang tanya nih. Terus teman-teman yang lain monggo silakan sambil saya membuat link presensinya.
Ada pertanyaan lagi? Sebentar ya, saya buat linknya. Monggo kalau tanya baru sekalian. Gimana tadi? Apakah jelas atau ada pertanyaan? Apa ada yang bingung tadi? Apakah ada yang ketinggalan? Ya, link presensinya ini coba dicek terlebih dahulu apakah bisa. Kalau ada yang bisa membuka, tolong di ini ya, dikirim di chat bagaimana. Oke, sudah bisa. Oke, siap. Saya akan menjawab ya pertanyaan karena ini ada beberapa yang menanyakan gitu. Yang pertama siapa ya? Ini dari mana saja nih? Oke, ini ya. Pak Budi Santosa. Bagaimana cara menampilkan distribusi lokasi user dalam peta geografis? Oke, pertanyaan bagus Pak Budi. Jadi lokasinya ini pertama kita harus dapat data ya mengenai koordinat titik-titik. Biasanya kalau ini kita berhubungan dengan data-data spasial itu biasanya ada data koordinat. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah seharusnya mungkin kalau sekarang kan sudah canggih ya. Bahkan Facebook Manager pun sekarang sudah tahu tuh lokasi di Malang ini people reach potensialnya tuh berapa dan sebagainya itu mereka tahu sehingga mungkin Facebook Manager itu akan lebih mengetahui gitu, dari posisi koordinat kita ketika kita mengakses iklan dan sebagainya. Nah tapi data-data tersebut hanya bisa kita dapatkan kalau kita melakukan iklan berbayar di platform Facebook atau lainnya ya mungkin kita bisa mendapatkan itu. Tapi hal yang perlu kita ketahui di sini adalah data geografisnya itu kita harus tahu koordinatnya itu di mana sih orang yang mengakses. Nah itu baru bisa kita ketahui lokasinya Pak Budi. Seperti itu. Nah terus kemudian tadi conversion rate-nya per hari ya. Conversion rate-nya itu per tanggal tadi yang Januari tahun 2018 itu kan tanggal 1 sampai 2018. Jadi ya benar itu per hari. Per tanggalnya itu tadi. Kalau misalnya kita mau mengukur keberhasilan marketing kita untuk ini Yoga Tama ya Pak Yoga Tama. Kalau misalnya kita mau mengukur keberhasilan marketing kita untuk mendapatkan data yang seperti tadi dari mana ya Google Insights atau sebagainya. Nah, untuk mendapatkan data itu sebenarnya kita bisa melakukan kampanye marketing secara berbayar. Itu biasanya kalau dari instansi kami dari Unsmacung itu biasanya kita menggunakan website gitu. Website itu nanti kita meninjaunya itu dari Google Analytics. Kemudian kita bisa meninjau juga dari bisnis Facebook ya, bisnis akun manajer bisnis Facebook. Nah, di situ kita bisa melakukan iklan tersegmentasi, kemudian kita bisa mendapatkan datanya, termasuk data seperti ini, itu kita bisa mendapatkan. Cuma itu berbayar ya, seperti itu. Kemudian ini Muhammad
Muhammad Zainal ya. Mau tanya Mas, untuk reportingnya itu pakai Python gimana ya? Maksudnya untuk laporan pekerjaan atau kemajuan begitu apa copy hasil ke Word atau bagaimana ya? Kalau saya sehari-hari itu kan tadi ada datanya ya, ada gambar dan sebagainya. Itu bisa di copy, itu bisa diklik kanan, di copy, kemudian di paste, itu bisa itu. Jadi sehari-hari saya melakukan reportingnya itu pakai PowerPoint gitu. Jadi dari hasil analisis dengan Python itu tadi, saya convert atau saya presentasikan di PowerPoint, kemudian saya melakukan storytelling data ya di situ ke beberapa unit terkait yang membutuhkan hasil analisis data tersebut, seperti itu. Kemudian bisa menampilkan conversion rate tiap bulannya. Nah, conversion rate tiap bulan itu bisa gitu. Ya, tapi nanti kita akan membaginya per 30 atau per tanggalnya yang ada di bulan tersebut kan gitu. Tapi kan datanya tadi kan hanya Januari tahun 2018 saja ya. Makanya saya melakukan analisis per hari atau per tanggal itu, seperti itu. Saya izin bertanya, untuk mapping itu kan tadi tipe datanya float. Nah, itu pas analisis harus diubah ke integer atau ke apa-apa pakai float. Oke, baik, ini pertanyaan bagus, Komang. Jadi benar. Jadi untuk analisisnya kalau saya sih pribadi itu tadi kan datanya kan cuma 1.0, 2.0 ya. Floatnya itu tidak banyak. Gitu. Floatnya tidak banyak. Misalnya kalau kita analisis kalau datanya 3,14 sekian-sekian komanya banyak, nah itu akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya cuma 1.0 dan sebagainya, itu kan dianggap satu ya, sehingga hal itu tidak menjadi masalah. Cuma kalau misalnya ingin melakukan mapping, ya seharusnya memang harus diubah ke integer. Nah, saya tadi tidak mengubah itu ke integer, karena memang ya sama saja kan, antara 1.0 sama 2, atau 1. Maaf, 1.0 sama 1 kan sama aja kan. Atau 2.0 sama 2 kan sama. Tapi berbeda kalau misalnya 2,13 sama 2. Nah, itu kan berbeda. Makanya saya melakukan itu. Itu. Karena jika melakukan jasa, buruh sama Mas. Nah, Kak, tadi datanya kan dari Kaggle. Nah, kalau dalam kehidupan nyata itu datanya dapat dari mana? Disediakan oleh perusahaan atau data analisis yang mencarinya? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi terkait scrolling data itu biasanya kita menggunakan SQL. Kalau saya pribadi bisa menggunakan SQL. Cuma saya tidak menampilkan data-data yang asli karena kan itu memang data perusahaan ya. Jadi saya menampilkan data di Kaggle. Cuma datanya yang di Kaggle itu sangat mirip sekali dengan data yang saya lakukan analisis setiap harinya itu. Jadi saya meninjau beberapa kampanye seperti itu, kemudian kita analisis. Nah, data itu ya saya ambil dari Facebook Business Manager gitu, dan itu iklannya memang berbayar. Teman-teman kalau mengakses ya harus melakukan atau membayar dulu gitu, ke kartu kredit atau kalau sekarang tuh kayaknya bisa di bank ya. Kalau saya melakukan pembayaran di BNI itu bisa. Gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalnya mau melakukan digital marketing ya, kampanye digital marketing ya, teman-teman daftar dulu aja gitu ke ke Facebook Manager, ke Facebook Business Manager seperti itu ya. Oh iya Mas, untuk studi case marketing campaign analysis Python apakah juga bisa menggunakan teknologi lain? Menurut pengalaman Masnya dengan tools Excel, RapidMiner, VBA dan lain sebagainya. Untuk analisisnya mungkin bisa ya pakai Excel dan sebagainya. Cuma kenapa kok Python? Yang pertama Python itu bahasanya mudah dimengerti ya. Yang kedua, kenapa Python? Karena kalau teman-teman lihat nih, tadi kan datanya kan sampai puluhan ribu ya barisnya. Kalau teman-teman coba buka di Python dalam formasi SV, itu formatnya berantakan banget teman-teman. Itu bahkan teman-teman tidak bisa melihat mana kolom, mana baris, gitu, saking nggak beraturannya. Sehingga data tersebut ketika dilakukan analisis di Python, dia akan lebih terstruktur dan lebih mudah dilakukan query atau filtering data seperti itu. Teman-teman pun juga bisa di Python kan juga ada banyak beberapa tools ya yang melihat apakah data ini missingnya banyak dan sebagainya. Tapi kalau di Excel ya mungkin bisa, tapi akan lama itu memakan banyak waktu. Kemudian teman-teman kalau misalnya ngubah antara format CSV sama Excel itu kan CSV dia lebih kecil ya, file size-nya kan lebih kecil sehingga
kalau kita misalnya punya data banyak nih, big data gitu, ya pasti menyimpannya di CSV, tidak di Excel yang notebook Excel itu sendiri gitu, karena akan memakan banyak space gitu. Saya pun menyimpannya di bentuk CSV untuk memudahkan kompilasi dan analisis data sebagainya seperti itu. Oke, sudah terjawab semua ya. Oke, nah teman-teman tolong presensi ya, nanti akan saya joinkan gitu, akan saya gabungkan ke ini gitu. Nah, ini sudah ada 27 responden. Nah, tolong yang lainnya presensi ya, karena ini harusnya ada 40 kan. 41 orang harusnya presensi semua gitu. Kalau tidak presensi nanti tidak dianggap hadir ya. Jadi nanti kalau bagi teman-teman yang hadir pada sesi yang pertama, sesi yang kedua, atau sesi yang ketiga, itu akan mendapatkan sertifikat. Tapi bagi teman-teman yang hanya hadir pada sesi ini, nggak masalah kan, tapi kan dapat ilmu ya. Dan yang presensi saja yang akan saya kirim notebooknya, seperti itu. Jadi dimohon kesediaannya untuk teman-teman untuk presensi ini sebelum saya tutup ya. Gitu. Ini saya tunggu. Mungkin saya tunggu ya. Saya tunggu 5 menit mungkin untuk melakukan presensi. Nah, teman-teman yang ingin kepo dengan kami, Pitch ya, teman-teman bisa melihat di Instagram kami ya. Instagram kami itu adalah Pitch Macung. Ini teman-teman bisa lihat itu. Jadi tidak hanya pelatihan tentang marketing saja, di situ ada pelatihan artificial intelligence, data science buatan, kemudian analisis data spasial, gitu, geokomputasi dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan era industri sekarang gitu. Dan memang pengajarnya memang dari beberapa profesional maupun akademisi dari dosen-dosen. Oke ya, nanti akan saya kirim ya. Nah, nanti akan saya kirim link YouTube-nya bagi yang presensi saja, tapi yang nggak presensi ya nggak saya kasih. Seperti itu. Oke ya, ini terakhir mungkin teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin sedang berkuliah atau memang bekerja dan membutuhkan sertifikasi Microsoft Office. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa melihat. Jadi kami dari Pitch ya, itu membuka pendaftaran sertifikasi Microsoft Office 2013. Nah, ini periode pendaftarannya itu mulai tanggal 5 sampai 30 April. Jadwal ujiannya itu Mei, teman-teman. Mei, akhir-akhir Mei. Dan nanti dapat modul dan sertifikat. Seperti itu. Nah, untuk mahasiswa Macung itu gratis, tapi untuk umum ini kami ada diskon yaitu 275.000 untuk umum ya. Dan link pendaftarannya bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat link pendaftaran ini seperti itu. Nah, kenapa Microsoft Office ini penting sertifikasinya? Karena
Saya sendiri pun ketika melamar pekerjaan di sini pun juga dites ya untuk Microsoft Office. Nah, ketika saya sudah memiliki sertifikasi ini, itu kandidat itu akan merasa yakin gitu dan mungkin akan dipercaya oleh HRD. Dan bagi teman-teman yang masih kuliah, itu akan lebih bagus ketika teman-teman itu dibekali oleh sertifikasi Microsoft Office ini, karena ini merupakan salah satu syarat mutlak bagi teman-teman yang ingin bekerja ya. Apapun bidangnya ini akan dibutuhkan. Gitu. Dan hal itu dilihat dari mana skill teman-teman itu? Ya tentunya dilihat dari sertifikasi itu sendiri. Nah, jadi kami bekerja sama dengan Microsoft dan Trust ya. Jadi ini memang kami sudah resmi itu bekerja sama Microsoft untuk tesnya. Oke, untuk bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang kepo atau yang tertarik mengenai PITS ya, atau BPUU itu sendiri, teman-teman bisa melihat di Instagram kami, yaitu pitsmacung_macung, seperti itu. Atau enggak, Bapak Ibu sekalian bisa email kami di bpuu@macung.id atau WA seperti yang ada di slide ini ya. Seperti itu. Oke, ini ada yang di link atas sini. Oke. Oke, baik. Apakah sudah diisi absensinya? Coba dicek ya, Bapak Ibu sekalian. Ini akan saya lihat, pantau link absensinya. Jangan sampai pertemuan kali ini memang tidak bisa. Oke, ada yang sudah ini. Sudah. Sudah, oke. Ada yang belum? Sudah, oke. Oke, baik. Kalau memang sudah semuanya, saya akhiri ya. Tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa presensi ya. Kita foto terlebih dahulu secara virtual. Jadi tolong videonya dihidupkan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tampilkan. Nah, nanti kita akan foto ya. Nah, coba nih ditampilkan. Oke, ini Mas Krisna, terima kasih. Oke, Mbak, terima kasih. Terima kasih. Coba ditampilkan. Bentar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Nanti kita akan screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya di sela-sela akhir pekan ini, itu sangat produktif sekali. Nah, nanti akan saya kirimkan link notebooknya sama link YouTube-nya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga lancar puasanya bagi yang berpuasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.